Perkenalkan kami dari kelompok 5, Praktikum Robotika 2025. Untuk anggotanya itu perkenalkan saya sendiri, Unggul Saputra, dengan NIM 2210 Saya Kuntum Hera dengan NIM 1205 Saya Sedia Rashid dengan NIM 21095 Berikut video kami mengenai modul 4, yaitu robot arm manipulator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Praktikum Robotika. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Syahriar Rashid, kemudian ada Umu Kalsum Afifah, dan juga Kuntum Khaira. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul keempat, yaitu robot arm manipulator. Pertama, apa itu robot arm manipulator? Jadi robot arm manipulator itu adalah sebuah robot yang strukturnya menyerupai atau memanipulasi lengan manusia. Jadi bagian-bagiannya itu menyerupai atau hampir sama dengan bagian lengan manusia. Begitupun dengan cara kerjanya. Cara kerjanya itu bisa mencapit, menjepit, atau juga menggenggam. Nah, bagian-bagian dari robot arm manipulator itu ada beberapa. Itu akan dijelaskan oleh teman saya, Kuntum. Baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari robot arm manipulator. Bagian-bagian dari robot arm manipulator itu sendiri ada 4, itu ada bagian base, di mana pada bagian base ini itu akan menjadi bagian fondasi dan penopang dari seluruh struktur robot. Eh, Kemudian ada bagian link. Pada link itu adalah segmen atau lengan yang menghubungkan join yang satu dengan join lainnya. Dan link ini itu bagian yang bergerak dan membawa NN vektor mendekati objek yang akan dimanipulasi. Selanjutnya itu ada join. Join itu merupakan sambungan yang menghubungkan dua link dan memungkinkan gerakan relatif di antaranya. Join ini terdapat berbagai jenis seperti yang sudah dijelaskan pada modul 3 kemarin. Selanjutnya itu ada N efektor. Nah, N efektor ini adalah bagian paling ujung dari robot arm manipulator yang berinteraksi langsung dengan objek. Eh, Selanjutnya itu next. Selanjutnya itu ada derajat kebebasan atau degree of freedom. eh, Degree of freedom itu sendiri itu merupakan jumlah gerakan independen yang dapat dilakukan oleh robot atau objek atau apapun di ruang kerjanya. Jadi untuk setiap sendi yang dapat bergerak secara independen itu biasanya memberikan satu derajat kebebasan kepada robot. Eh, Pada degree of freedom di robot arm manipulator itu ada yang pertama translasi linear, di mana translasi linear ini adalah gerakan di sepanjang sumbu X, Y, dan Z, di mana pada sumbu X itu gerakannya horizontal ke kiri dan ke kanan. Pada sumbu Y itu gerakannya horizontal ke depan dan ke belakang. Sedangkan pada sumbu Z itu ada up down, itu gerakannya itu vertikal naik dan turun. Selanjutnya itu ada rotasi. Rotasi itu sendiri merupakan gerakan berputar di sekitar sumbu X, Y, dan Z. Nah, pada bagian rotasi itu ada bagian roll. Roll adalah bagian rotasi di sumbu X, di mana eh, gerakannya seperti memutar pergelangan tangan. Selanjutnya ada pitch. Pitch itu adalah gerakan rotasi di sekitar sumbu Y, yang mana gerakannya itu kan seperti mengangguk. Selanjutnya itu ada gerakan yaw. Yaw itu adalah rotasi di sekitar sumbu Z, yang mana gerakannya itu akan seperti menggelengkan kepala. Jadi jumlah DOF ini itu menentukan fleksibilitas dan kemampuan manuver robot manipulator. Jadi jika semakin banyak degree of freedom-nya, maka akan semakin kompleks pula desain dari robot itu sendiri. Sekian. Baik, selanjutnya itu inverse kinematik. Inverse kinematik adalah proses untuk menentukan sudut-sudut join, rotasi atau translasi yang diperlukan agar N vektor atau ujung lengan robot berada di posisi dan orientasi tertentu di ruang kerjanya. Jadi singkatnya inverse kinematik ini merupakan kebalikan dari forward kinematik, di mana pada inverse kinematik ini kita memasukkan posisi N vektor untuk lalu mencari nih sudut-sudut join agar bisa mencapai N vektor tersebut. Untuk mencari inverse kinematik itu ada 3 solusi. Yang pertama itu aljabar dalam persamaan dalam bentuk matriks. Lalu solusi numerik yaitu memberi tebakan awal dari sudut sambungan dan melakukan iterasi untuk meminimalisir kesalahan. Lalu ada solusi geometris itu menggunakan trigonometri berdasarkan geometri lengan robot yang dilaksanakan pada percobaan praktikum 4 sebelumnya. Selanjutnya, next. Itu ada OpenRB 150. OpenRB ini adalah modul controller yang dirancang untuk digunakan dengan motor nanometer dari robotik. OpenRB 150 memungkinkan pengguna untuk mengontrol motor nanometer dengan cara yang lebih terstruktur dan mudah diintegrasikan dengan sistem kontrol. Beberapa fiturnya itu yang pertama ada kontrol multi-servo. Modul ini untuk mengontrol beberapa dynamic cell sekaligus, membuat ideal untuk aplikasi robotika yang kompleks.
Lalu ada komunikasi, itu yang didukung adalah protokol RS485 atau TTL. Lalu ada antarmuka pengguna yang sering dilengkapi dengan perangkat lunak atau antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk mudah mengkonfigurasi dan mengontrol robotnya. Lalu ada daya dan stabilitas yang dirancang untuk memberikan daya yang stabil dan handal ke motor dinamik selnya dan memastikan operasi akan lancar dan responsif. Yang terakhir ada kompatibilitas, yaitu modul ini kompatibel dengan berbagai motor dynamisel sehingga memberikan fleksibilitas dan desain implementasi sistem. Untuk spesifikasi OpenRB 150 itu bisa dilihat dari datasheet-nya, tergantung mereknya. Untuk yang digunakan pada praktikum kemarin itu MCU-nya itu SAMD 21 Cortex M0 Plus 32 bit low power ARM, lalu ada operating voltage-nya itu di 5 volt atau di tegangan internalnya tadi 3,7 volt dan 12,6 volt. Lalu temperaturnya itu di minus 40 derajat sampai 85 derajat. Allowable current-nya di 3 ampere, konektor Type-nya itu Type C dan terminal block. Lalu di support-nya itu JTS B3BEH A2, JTS S3BEH A2 itu maksimal 1 MB per second. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu menjelaskan tentang materi modul 4 ini. Dengan begitu berakhir pula presentasi dari kami kelompok 5. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Percobaan pertama, langkah-langkahnya yaitu pastikan semua supply pada robot dalam keadaan off. Kemudian hubungkan microcontroller robot pada laptop. Sudah. Kemudian tanda listing program yang telah disediakan oleh asisten. Programnya sudah disiapkan. Kemudian upload program pada microcontroller. Ini sudah jalan dan tinggal dikirim lewat serial monitor. Kemudian tekan switch pada robot untuk mengaktifkan robot. Sudah ditekan. Dan kemudian amati percobaan. Untuk pada percobaan itu ada satu buah arm manipulator. Jadi yang pertama itu kita harus memposisikan arm manipulatornya di mode 1. Nah setelah itu kita akan menentukan di mana posisi Y positif dan X positifnya. Untuk Y positif tadi didapat itu di sebelah sini. Untuk mencari Y positif itu dengan menolkan nilai X-nya. Lalu selanjutnya itu untuk X positifnya itu di sebelah sini. Karena objek kita berada di sebelah sini, maka yang kita gunakan adalah nilai koordinat X negatif. Jadi untuk posisi Y dan X-nya seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan nilai koordinat dari objek tersebut. Selanjutnya itu kita akan menentukan koordinat dari objek. Pertama untuk pada di simbol Y yang negatif itu objek kita selaraskan dengan simbol persegi itu ada pada rentang min 220. Itu pada objek itu ada pada sumbu 50 dan pada sumbu X negatif itu objek ada pada rentang minus 220. Kemudian kita masukkan nilai-nilai tadi pada program lewat serial monitor. Untuk nilai X itu didapatkan nilai 220, kemudian untuk nilai Y 50 dan nilai Z-nya kita gunakan 100. Modenya mode 11 dan gridnya bernilai 1. Dapat dilihat bahwa robot arm manipulatornya sudah berada tepat di posisi atas objek, yang selanjutnya nanti akan menggunakan gripper untuk mengambil objek tersebut.